Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iri Gatoro. Saya di sini akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul uji performa mesin 2 silinder pada mobil tawon 664 cc berdasarkan jenis BBM yang dipakai. Di sini saya akan mempresentasikan dengan 3 poin, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Masuk ke bab 1, yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini, bahan bakar minyak yang dipergunakan di Indonesia pada kendaraan terdiri dari beberapa jenis, bensin yang bersubsidi dan bensin non subsidi. Bensin bersubsidi ini berupa premium, dan sedangkan bensin non subsidi itu yaitu Pertamax. Di pasaran perbedaannya ditujukan dengan nilai oktan dan akan dapat memberikan dampak ke lingkungan akibat proses pembakarannya. Sejarah mobil tawon yang saya teliti ini, mobil tawon diproduksi oleh PT Supergasindo Jaya yang beralamat di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Mobil ini pertama kali diproduksi pada tahun 2006 dan tutup total pada tahun 2016. Masuk ke spesifikasi mobil tawon. Yang pertama ada dimensi, yaitu 3100 x 1400 x 1720 mm. Jarak sumbu roda yaitu 1800 mm. Kecepatan maksimumnya yaitu 90 km per jam, dan kapasitas yaitu 5 orang. Maksimum berat penumpang yaitu 400 kg. Tipe mesin ini 2 silinder, 4 langkah, dan pendingin cair. Memiliki rasio kompresi yaitu 9:1, dan jumlah silinder yaitu 2 silinder. Diameter kali langkah yaitu 76 x 71 mm. Isi silindernya yaitu 644 cc, dan daya maksimum yaitu 27,6 horsepower atau 5300 rpm, dan daya rata-ratanya yaitu 64,1 horsepower atau 4700 rpm, dan memakai bahan bakar bensin. Di sini rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi saya paparkan, didapat rumusan masalahnya pada penyusunan tugas akhir dengan judul uji performa mesin 2 silinder pada mobil tawon 664 cc berdasarkan jenis BBM yang dipakai ini, yaitu untuk mengetahui perbandingan dan pengaruh macam-macam bahan bakar yang dipakai di penelitian ini, seperti biopremium, premium, dan Pertamax turbo terhadap performa dari mesin ini. Lalu lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 2 poin. Yang poin pertama yaitu mengetahui pengaruh nilai oktan dari bahan bakar biopremium, premium, dan Pertamax turbo terhadap daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar spesifik pada mesin. Dan poin kedua yaitu mengetahui perbandingan daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar spesifik pada mesin setelah menggunakan bahan bakar tersebut, yaitu biopremium, premium, dan Pertamax turbo. Lalu ada manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, dapat menunjang proses pembelajaran mahasiswa di bidang konversi energi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pada mesin jika oktan yang dipakai sesuai dengan rasio kompresi. Dan yang terakhir yaitu dapat mengetahui bahan bakar mana yang lebih cocok untuk mesin ini. Lalu lanjut ke batasan masalah. Batasan masalah di sini memiliki 5 poin. Poin pertama yaitu penelitian hanya berfokus pada bahan bakar biopremium, premium, dan Pertamax turbo untuk mengetahui performa mesin ini. Dan poin kedua yaitu tidak membahas tentang proses pembuatan biopremium dan etanol. Poin ketiga yaitu bahan bakar yang digunakan sebagai pembanding adalah bahan bakar murni produk Pertamina. Dan poin keempat, untuk pengujian ini memakai mesin berkapasitas 664 cc 2 silinder 4 langkah. Dan poin terakhir yaitu alat pengujian yang digunakan adalah dynometer atau biasa disebut dynotest. Di sini masuk ke bab 2, dan ini sedikit referensi yang saya pakai untuk membuat tugas akhir. Di antaranya ada Nijar Bayu Wibowo,
dengan tahun 2016 dan yang berjudul Analisa Variasi Bahan Bakar terhadap Performa Motor Bensin 4 Langkah. Lalu ada Marijo, Ika Yuliani, dan Angga R tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pemakaian Bahan Bakar Premium Pertalite dan Pertamax Turbo terhadap Kinerja Motor Patak. Lalu ada Bimansyah Pratama tahun 2019 dengan judul Uji Performa Bahan Bakar terhadap Kendaraan menggunakan alat uji sasis dynamometer. Dan yang terakhir yaitu ada Sugeng Hadi Susilo dan Angga Muhammad Sabudin dari tahun 2018 dengan judul Pengaruh Campuran Bioetanol Pertamax 92 terhadap Kinerja Motor Oto. Lalu di sini ada sedikit pengertian tentang motor bakar. Motor bakar adalah salah satu bagian dari mesin kalor yang berfungsi untuk mengkonversi energi termal hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis. Terjadinya energi panas karena adanya proses pembakaran bahan bakar, udara, dan sistem pengapian. Dengan adanya suatu konstruksi mesin memungkinkan terjadinya siklus kerja mesin untuk usaha dan tenaga dorong dari hasil ledakan pembakaran yang diubah oleh konstruksi mesin menjadi energi mekanik atau tenaga penggerak. Di sini ada beberapa macam pembakaran, yaitu ada internal combustion chamber atau pembakaran dalam dan external combustion chamber atau pembakaran luar. Pembakaran dalam yaitu mesin pembakaran dalam adalah sebuah mesin yang sumber tenaganya berasal dari pengembangan gas-gas panas yang bertekanan tinggi hasil pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang berlangsung di dalam ruang tertutup dalam mesin yang disebut ruang bakar atau combustion chamber. Dan ini ada contoh mesin pembakaran dalam, yaitu mesin mobil Lamborghini Aventador dan mesin motor Harley Davidson. Lalu di sini ada pembakaran luar. Mesin pembakaran luar atau external combustion engine ini adalah mesin panas yang mengandung fluida kerja secara internal, dipanaskan oleh pembakaran di sumber eksternal melalui dinding mesin atau penukar panas. Contoh kendaraan yang menggunakan mesin pembakaran luar yaitu pesawat dengan tenaga uap, kereta api uap, dan kapal uap. Dan ini contohnya kereta uap dan kapal uap. Lalu ada sedikit penjelasan tentang biopremium. Di sini biopremium adalah bahan bakar cair yang merupakan hasil blending antara 98% premium dengan 2% etanol. Keunggulan-keunggulan lain yang dimiliki oleh biopremium sendiri yaitu ramah lingkungan, emisi gas buang lebih baik, pembakaran lebih sempurna, tidak perlu memodifikasi mesin atau alat, memperpanjang umur mesin, dan merupakan bahan bakar terbarukan yang bersifat detergensi atau membersihkan ruang bakar. Lalu masuk ke bab 3. Di sini ada diagram alir. Pertama itu mulai, lalu lanjut studi literatur, masuk ke perumusan masalah, pengambilan data. Nah, di sini pengambilan data ada 3 data yang diambil, yaitu biopremium, dan kedua premium, dan yang terakhir yaitu Pertamax Turbo. Lalu lanjut ke penelitian performa, langsung ke analisa data. Jika data yang sudah sempurna bisa langsung ke kesimpulan, dan jika data kurang atau ada kegagalan langsung ke pengambilan data ulang dan mengambil data yang 3 bahan bakar tadi, dan jika sudah masuk ke kesimpulan lalu pembuatan laporan dan selesai. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu suatu metode untuk menguji performa mesin mobil Tawa 664 cc dengan 3 jenis bahan bakar. Dan pengujiannya ini yaitu ada 3 poin. Poin pertama yaitu menggunakan bahan bakar biopremium dan menggunakan yang pertama putaran mesin 2500 rpm,
3.500 rpm dan 5.500 rpm. Dan poin kedua yaitu menggunakan bahan bakar premium dengan RPM yang sama yaitu 2.500, 3.500 dan 5.500. Lalu pengujian terakhir yaitu dengan menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo dengan putaran mesin 2.500 rpm, 3.500 rpm dan terakhir 5.500 rpm. Lalu masuk ke alat dan bahan. Alat yang dipakai di sini yaitu mesin 4 tak 2 silinder 664 cc, dynometer atau dynotest, stopwatch dan gelas ukur. Dan bahan yang dipakai yaitu bensin jenis premium dengan oktan 88, etanol, dan yang terakhir yaitu menggunakan Pertamax Turbo. Lalu lanjut di jadwal kegiatan penelitian. Kegiatan ini ada 7 kegiatan dan dalam 16 minggu. Dan kegiatan pertama yaitu bimbingan. Bimbingan ini diadakan setiap minggu. Lalu kegiatan kedua yaitu proposal di minggu pertama dan di minggu kedua. Lalu lanjut ke studi literatur yaitu di setiap minggunya. Lalu kegiatan selanjutnya ada pengujian di minggu keempat sampai minggu ke-12. Dan ada kegiatan analisa data di minggu 10 sampai ke minggu 13. Dan terakhir yaitu ada kegiatan penyusunan laporan di minggu 12 sampai minggu terakhir atau minggu ke-16. Ya mungkin sekian presentasi proposal tugas akhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.